Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini membimbing kita melakukan aktivitas yang baik. Dari Galatia pasal 5 ayat 24 demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kita mengklaim diri orang percaya. Kita menyatakan diri pengikut Kristus. Bila kita orang percaya dan pengikut Kristus, berarti kita sudah menjadi milik Kristus. Apakah tandanya kita milik Kristus? Tanda yang pertama secara teologi dan liturgis tentu adalah ketika kita sudah dibaptis. Ketika kita dibaptis, itulah pernyataan iman dari orang tua kita yang mengatakan bahwa kita adalah umatnya, miliknya, dan Tuhan adalah Allah kita. Dan ketika kita dibaptis, kita sudah menjadi satu di dalam kematian Kristus, dan kemudian satu di dalam kebangkitannya. Artinya kita sudah mengalami hidup yang baru, dan hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup di dalam Kristus Yesus. Tanda yang berikut adalah ketika kita sudah menerima pengajaran tentang firman Tuhan, dan kemudian itu dikonfirmasi kemudian. Konfirmasi iman dilakukan ketika kita menyaksikan CD. Ditanyakan, apakah saudara percaya tentang firman Tuhan yang saudara pelajari dari perjanjian lama dan perjanjian baru dalam jalan menuju kepada kehidupan? Apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan seterusnya? Di sana kita sudah menyatakan, saya percaya. Dan kemudian tandanya kita bahwa kita sudah menjadi milik Kristus, kita menyaksikan iman percaya kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada anaknya Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus. Tapi lebih daripada itu semua, secara teologi dan liturgis tadi, tanda daripada orang-orang yang percaya dan milik Kristus, Tuhan Yesus mengatakan, dari buahnya engkau mengenal mereka. Maka buah yang menjadi milik Kristus adalah apa yang dibuahkan oleh Kristus. Dan buah itu tentu adalah buah-buah roh. Kalau kita baca di dalam bacaan kita di sini di ayat 22 dikatakan demikian, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Maka terbalik dengan itu, milik Kristus adalah yang telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu. Apakah yang harus kita salibkan, yang harus kita buang dari kehidupan kita kalau kita sudah milik Kristus? Yang harus dibuang adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal ini masih terus senantiasa akan menggoda kehidupan kita. Tapi orang yang sudah di dalam Kristus harus mampu menyalibkan keinginan-keinginan tadi. Pertama sekali kepentingan diri sendiri. Ini yang membuat manusia sekarang sering jatuh kepada perselisihan, egoisme. Dan itu kemudian yang dilawan oleh Tuhan dengan mengutamakan kepentingan orang lain. Tuhan Yesus memilih berkorban supaya orang kebanyakan diselamatkan. Adam yang pertama malah memilih mengorbankan Hawa, tetapi Yesus menjadi korban untuk keselamatan. Inilah sebagai tanda milik Kristus, berkorban. Yang kemudian, saudara-saudaraku yang terkasih, iri hati. Kain membunuh adiknya Habil karena iri hati. Sampai saat ini juga iri hati ini masih senantiasa mengikuti kita. Maka mari kita salibkan semuanya itu. Saya akan bacakan untuk kita ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat
Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kita milik Kristus. Mari kita salibkan keinginan-keinginan daging. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan telah menebus kami. Dan kami telah mati di dalam Kristus dan bangkit melalui baptisan. Dan kami telah hidup baru. Maka kuatkan kami menyalibkan keinginan daging, agar kami hidup di dalam keinginan roh. Dan buah yang kami buahkan adalah buah-buah roh. Dengan demikianlah kami menjadi alat kemuliaan Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Maka mampukan kami melakukan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.